tetangga itu kadang tetangga kita tuh emang parah banget. Tetangga kita tuh kadang memang bangsat banget kalau versi gua gitu. Karena kadang kita ngontrak atau punya rumah. Ini jarang terjadi sih di perkampungan tuh, jarang-jarang banget. Berapa persen gitu nilainya dibanding di perumahan. Kalau di perumahan itu gue bilang parah banget kehidupan di perumahan. Karena gue pernah ngalamin ngontrak rumah waktu awal-awal merit. Ngontrak rumah gue itu ada pohon pisang itu banyak banget. Pohon pisangnya itu banyak banget dan udah siap panen. Iya. Buahnya bagus. Buahnya bagus. Pas kita pergi, pas pulang, tahu-tahu pisang gua habis. Ditebangin. Iya. Ditebangin dengan sampah yang gedebong yang masih di situ, daun-daun yang masih di situ, dan buahnya gue cuma disisain 1 sisir. Waktu itu ada berapa tandan tuh? Ada sekitar 2 apa 3 tandan itu pokoknya. itu dia gue bilang. Ini gila ya tetangga, gue bilang. Tetangga tuh gila banget gue bilang. Tetangga tuh gue bilang kok begini banget. Cuman karena gue waktu itu ngontrak ya gue gak kayak perasaan yang namanya orang ngontrak itu kayak gak punya hak gitu. Kayaknya gak berdaya, haknya tuh dicabut sebagai warga negara tuh. Iya, haknya dicabut sebagai warga negara Indonesia karena ngontrak. Pohon gue ditebang, pohon pisang ada 3 tandan dan gue disisain gedebong dan juga daun-daun pisangnya. Sisa 1 sisir ditaruh di depan pintu rumah gue. Gila gak lo? Tuh tetangga tuh. Ada lagi kan? Enggak, waktu itu kita emang nggak nebang ya. Enggak, waktu itu emang nggak nebang. Soalnya kan masih belum layak lah, nunggu ada satu yang mateng gitu. Ya. Ternyata pas pulang kaget sih, kok ada sekitar 5 pohon kalau nggak salah. Iya, ditebang dengan alasan katanya demam berdarah. Gila kali lu gitu. Katanya ini musim demam berdarah, banyak nyamuk gitu. Padahal setahu gue tuh demam berdarah itu kan nyamuknya ada di tempat di air, dan airnya juga yang bersih, tahu gue gitu. Tapi ya udahlah, nggak ngambil pusing sih waktu itu. Yang cuman kaget aja, kok actionnya gila ya gitu. Kasur. Kenapa tuh? Kasur. Oh iya. Kasur, iya. Nah dulu itu kita memang tinggal di kontrakan dulu juga nih waktu itu. Rumahnya tapi petakan, lebih ekstrim lagi. Kontrakan yang 3 petak gitu, yang ruang pertama itu ruangan multifungsi, bisa buat nonton TV, bisa buat tidur juga, bisa buat makan di situ. Yeah. Jadi enggak 3 petak, 2 petak malah. Petak. Iya, petak yang keduanya plus kamar mandi. Nah, karena waktu itu gue masih kerja, jadi anak gue itu yang pertama itu kan sukanya ngompol tuh di kasur. Kita waktu itu belum sanggup beli Pampers ya. Nah setiap pagi tuh gue mesti tuh gue jemur tuh kasur tuh. Nah giliran gue pulang nih, kasur gue tuh nggak ada yang angkat, basah lah semua tuh. Padahal tetangga gue tuh ada berderet gitu. Gue kesel banget. Ih gila kali ya, kok kasur gue nggak ada yang angkat gitu. Kok tega sih orang itu nggak ngangkatin kasur gitu, bantuin gitu. Lah itu gue mau marah, tapi gue lucu juga gitu. Mungkin mereka nggak mau ngangkat karena emang lu tau nggak kasur kita semana? Kayak tikar, kasur sama tikar gitu. Udah nggak bisa. Jadi kasur kita itu diameternya kurang lebih segini nih. Kebayang nggak? Ya kan? Tipisnya segini nih, tipisnya ini alasnya. Segini lah, udah segini. Gue pikir-pikir. Miskin deh dulu ya. Gue pikir-pikir itu wajar juga sih dia nggak ngangkat. Mungkin dia pikir itu bukan kasur kali ya, gitu. Mungkin dia pikir itu
nggak penting lah itu orang barang yang jelek banget gitu, tapi menurut gue waktu itu penting banget gitu. Jadi ya, Karena kalau nggak ada itu tidur di lantai. nah, akhirnya kita tidur di lantai karena kasur itu basah dan keringnya lama. Nah itulah sesuatu lah gitu. Ini tetangga itu emang benar-benar gila. Beda lagi ini itu yang ini baru-baru ini. Itu tetangga gue tuh gila semua. Asli parah. Jadi itu di perumahan persis juga. Itu asli parah. Ada yang tadinya apa namanya tuh, dia tuh sahabat keluarga kami, kalau gue bilang sahabat keluarga kita dulu waktu dia susah ya. Tahu ya, yang namanya hidup kan kadang naik turun. Begitu dia naik, dia bukan jadi sahabat keluarga kami, bukan jadi keluarga sahabat kita, bahkan dia menjadi musuh kita. Bahkan kadang ada tetangga yang gini, ada tetangga gue yang emang pura-pura nih dia nyari topik pembicaraan buat ngejelek-jelekin tetangganya dia nih, sengaja dia gitu. Mancing. Ada tuh tetangga yang doyan mancing. Mancing. Akhirnya kita ngomong, karena nggak ini juga kan, nggak enak juga kan kita kalau nggak nggak nimpalin omongan dia. Mancing. Tahu-tahu yang dilaporin, yang diaduin omongan kita sama tetangganya dia tuh yang sebelah rumahnya atau yang mananya, yang emang dia pengen nih. Kadang ada gitu, padahal dia yang mancing gitu. Dia yang mancing, nah dia yang ngadu-ngaduin omongan kita sama sebelah rumahnya. Tuh ada yang kayak begitu. Ya, akhirnya perang ya. Itu gila lu modelnya gitu. Ada, gue gila, gue bilang. Nah kadang dia bilang, ya gue pernah punya utang sama dia gitu. Gue pernah punya utang, dan utang gue itu diomongin sama temen gue. Bilangin tuh si Teddy gini. Si Teddy kan punya utang gini. Kata temen gue, gila anjing, gue kan temennya gitu. Kenapa ngadunya sama gue? Nah temen gue bilang, ntar juga dibayar bu sama si Teddy, tenang aja. Sampai dia tuh ngadu kok. Ya temennya pasti CS, gue pasti lapor. Nggak dibayarin sih. Temen gue emang keterlaluan tuh. Keterlaluan tuh temen gue. Nggak dibayarin utang gue, cuma nerima curhatan doang. Iya. Parah. Jadi ada lagi gue. Nih depan-depanan tetangga CS bro, kemana-mana bareng, piknik bareng, makan bareng, ngeliwet tiap malam minggu bareng. Bisa-bisanya gue bilang berantem gontok-gontokan sampai hari ini mereka nggak tegur-teguran. Itu gue bilang, padahal makan bareng, ngeliwet bareng, piknik bareng. Bahkan ketika mereka piknik bareng, gue yang ditinggalin loh. Iya, gue yang ditinggalin karena gue bukan CS waktu itu. Ampas-ampas atau remah-remah Ampas-ampasnya ya. Remah-remahnya gue gitu. Yang sisa ditoples, gak ada yang sentuh. Terus giliran dicuci piring dibuang ke tong sampah. Itu ya kan. Iya. Itu kan remah-remah gitu. Gue tuh cuma remah-remahnya mereka. Cuman main kriuk gitu. Kalau nggak ada yang kriuk aja dimakan gitu ya. Iya. Mereka berantem loh, sampai dua sesi ya. Berantemnya 2 sesi ya. 2 episode. Berantemnya 2 episode itu rame. Dan satu lagi episodenya itu pas bulan puasa, bulan suci Ramadan lu. Itu dijadiin ajang buat pertikaian, gue bilang. Antara, ya itu dia. Nah ngomong-ngomong bulan Ramadan, berarti kan katanya setan itu kan diikat tuh ya. Diikat. Loh kok ada yang lolos gitu loh? Ya mungkin kurang gemboknya. Enggak, berarti emang setannya ada di diri kita. Gitu. Ya, ada di diri kita berarti ya. Kan? Iya, makanya setan itu jadinya lepas. Itu dia sampai gontok-gontok kan, sampai gue suka bingung gitu kan. Di misahinnya itu bingung apa yang misahinnya, yang saya ini temen. Padahal itu temen loh, gue bilang. Mereka, ya gue bilang,
ya lu ngalah lah yang muda gini. Oh enggak, iya gue udah coba ngalah tapi yang tua gini. Yang tua yo, yang tuanya juga nggak tahu diri, yang mudanya nggak tahu diri. Itu dia gue bilang, itu di daerah situ itu parah banget. Mau yang tua, mau yang muda, gue bilang parah banget. Yang tuanya lebih parah lagi. Ya itu dia, kita pernah ngalamin ya, ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tetangga tuh gila-gilaan, tetangga kita tuh gila-gilaan. Bahkan mereka berantem, gue yang misahin, dan gue yang nggak ditegur sama dia. Enggak, emang kalau dipikir-pikir nih, Iya. misalnya kita akrab nih, ya kan? Akrab. Kita akrab, terus kita kalau jadi komunitas lah ceritanya, geng macan, ya kan? Iya. Atau geng apa ya? Geng apalah, serigala lah, Bikin lah, apalah brekele. Iya kan? Kok denger itu langsung teng gitu ya. Nggak penting gitu. Misalnya geng mama cantik ya Iya. kan, yang banyak jadwalnya, padet ya kan, banyak Ngebaso, ngeliwet ya ini. kayak gitu. Nah, ketika kita gabung nih, kan, kita ngerasa satu misi, satu visi ya, kita kuat bareng-bareng gitu kan. Tapi nggak satu kantong. Tapi nggak satu kantong. Nah, itu pasti ada lah ya, berapa menit di waktu kita gabung ada aja bahasan ngomongin tetangga yang lain gitu. Iya. Bahkan anehnya tetangga yang diem aja Diomongin tetangga yang diem, yang nggak pernah keluar. Iya. Itu diomongin juga gitu, yang nggak pernah keluar, yang nggak pernah gabung ya kan, yang kalau ditawarin iya gitu aja juga diomongin juga tuh, kena juga bahasan gitu. Kalau pikir-pikir pusing juga ya gitu, maksudnya kalau tinggal di hutan nggak mungkin juga ya kan. Iya, nggak mungkin tinggal di hutan. Tapi mau kan nggak mau kan berarti. Iya, adaptasi. Mau nggak mau adaptasi. Itu dia tuh gue bilang. Cuman banyak kasus, dan itu di daerah situ, di gangan situ, itu benar-benar sampai ada Gaza, jalur Gaza yang emang depan sama depan ribut, samping sama samping ribut, sampai orang alergi masuk gang situ. Itu karena emang ribut terus gitu, ribut tetangga depan. Ada yang satu cari-cari topik, nggak taunya ngadu nih, jebretnya, oh si ini mah begini. Gila kali, total kita orang ini diem sama kita, kenapa ya? Padahal dia yang mancing, dia yang lebih banyak, dia yang ngomongnya daripada kita. Iya, emang kayak gitu sih, susah juga ya. Iya, itu dia yang ribut tetangga depan sama tetangga depan itu gue gila. Gue misahinnya tuh ampun-ampunan. Ribut saling, akhirnya sampai hari ini mereka nggak tahu, mungkin memaafkan tetapi saling membenci. Ya, itu belum lagi sama yang sampingnya, yang ibaratnya kalau menurut gue nggak kaya, ya parah gue menurut gue gitu. Tapi itu sombongnya minta ampun. Gue bahkan suka ngecilin orang lain tuh, tetangga. Makanya gue bilang ini judulnya tetangga. Gue miris banget gue ngeliat tetangga di orang-orang perumahan gitu. Di orang-orang perumahan rata-rata emang di perumahan yang begitu kan. Tapi enggak juga sih, kayak perumahan Kemang malah punya tetangga tapi kayak nggak punya tetangga. Iya, tapi masing-masing sibuk ya kan. Sibuk. Mungkin tergantung kan di mereka mah sibuk, tergantung tempatnya juga ya nggak sih? Iya sih. Tergantung tempatnya juga, tergantung banyak faktor juga deh kayaknya itu, ya kan? Tergantung tempatnya, tergantung apanya lagi tuh, banyak kayaknya tuh. Pendidikan ya, ada juga sih kayaknya, ada juga. Ngaruh nggak pendidikan? Ngaruh. Tapi pernah dengar nggak sih guru gontok-gontokan gitu sama guru gitu? Ada guru, temen gue guru itu. Berantem gitu. Ya berantem. Aja ya. Ya dia berantem sama gue nggak berani. Iya. Takut dijadiin judul ya. Jadiin judul. Iya.
Ya kalau menurut gue sih itu yang penting, mau tetangga model kayak apa gitu ya, enaknya tuh enaknya gimana gitu. Kayaknya masalah yang paling sering tuh perempuan ya, iya nggak sih? Iya. Kalau laki-laki ada nggak sih kayak gitu? Ada bapak-bapak yang kayak perempuan juga. Sama ya? Ada jangan salah lu. Ada Nyangka. bapak-bapak yang kayak perempuan. Bapak-bapak yang kayak perempuan, mulutnya kayak perempuan. Ya itu dia terakhir. Gue sempet gua stopin. Lu pakai rok aja lu. Lu pakai rok aja lu, jangan ini lu. Gue gituin. Lu pakai rok bro. Main yang jauh lu, nongkrong yang jauh. Biar gaul. Iya. Ya kalau masalahnya paling apa sih masalahnya? Paling anak. Iya. Apalagi sindir-sindiran di medsos. Di update WA. Iya di WA. Status WA. Di grup RT. Oh iya, kita pernah tuh ya. Iya di grup RT. Kita emang ceritanya apa ya dibilangnya ya, super ya. Iya, super ya. Jadi super habis. kita pernah tinggal di satu perumahan yang kita emang nggak pernah bayar sampah. Gila kan? Saking emang kita nggak sanggup buat bayar sampah. Jangan kan bayar sampahnya, beli makanannya aja enggak gitu. Nah akhirnya di grup RT itu diumumin lah, berikut nama-nama orang yang tidak pernah bayar sampah, dan ya nama yang ada di situ nama masuk lah, keluar lah. Hebat kan? Gitu. Ya gue sih cuek aja, bodo amat, orang gue nggak punya otak ya kan. Iya gue cuek aja. Iya, sempet sih agak kok bisa sih gitu ya kan? Iya. Kok bisa sih di sounding di grup gitu. Kok gitu. mempermalukannya kok bisa gitu. Sih? Kok sampai segitunya, sempet sih, tapi ya udahlah, namanya juga pejabat berwenang ya, bebas aja. Cuma adalah rasa yang sedihnya tuh ada gitu. Tapi ya mau gimana lagi, faktanya emang kita nggak bayar ya, kita terima lah waktu itu gitu. Cuman buat pejabat RT yang lain kalau bisa jangan kayak gitu ya, japri aja kali ya, supaya lebih kesannya nggak mempermalukan gitu kan. Estetika lah, ada estetika. Adalah etika dalam apa sih? Ya bergaul bertetangga, apalagi dalam kondisi tetangga yang susah gitu ya, karena itu terlalu sensitif gitu. Untungnya waktu itu udahlah gitu, sempet ya banyak lah pemicu, apalagi buat orang yang Miss Queen ya. Buat orang yang Miss Queen itu tuh gampang baper gitu, gampang kebakar ya kan. Banyak ininya, gampang emosinya gitu ya kan. Dan tetangga kita adalah saudara kita yang paling dekat. Dan tetangga yang terbangsat itu gue juga punya. Dia itu tetangga baru yang baru banget. Gue kenal juga baru banget. Dia jadi berkah gitu ya. Nggak berkah banget juga sih gue bergaul sama dia ya kan. Dengan tadinya gue pikir, wih gila tetangga gue Batak, walaupun gue sama-sama Batak sama dia. Gila Batak, gue agak konotasi gue, wih Batak gue bilang. Glamor pasti ya. Kacau Batak nih, padahal gue Batak abis gue gitu. Aku wih gila Batak. Tetapi itu emang gila banget gue bilang. Tuh emang Batak itu bukan sembarang Batak. Sampai gue sendiri aneh. Bingung ya. Gue aneh, kok ada orang Batak kayak gitu. Ya kan? Kok ada orang Batak kayak gitu. Gila. Itu bayinya minta ampun. Tuh bangsat banget tuh. Dia bangsat banget dia nggak mau yang namanya ngelukain tetangganya. Mending dia ngelukain istrinya ya. Iya, dia mending. Daripada ngelukain tetangganya, mendingan dia ngelukain istrinya. Gitu. Saking gilanya ya. Gila. Dan itu dia pakai cara apa ya gue?
caranya halus banget, nggak pengen nyakitin tetangganya. Sampai dia waktu itu ada cerita gitu, dia bangun rumah, dia bangun rumah, bikin bikin pagar. pagar segala macem, jebret. Kita senang. Kita seneng dong, berarti ada pergerakan ekonomi ya kan. Iya. Ada Pokoknya seneng lah. Pokoknya seneng lah, gue seneng gitu. Karena kan kita duluan bangunnya. Ya, karena kita duluan bangunnya. Tapi kan nggak jadi. Ya, kita duluan bangunnya. Nah, seneng. Nah, dia jangan sampai ngelukain tetangganya. Dia bilang dia bawa beras 1 karung. Beras 1 karung. Dia bilang itu dari kampung. Iya. Ya logika gue, ngapain lu bawa beras dari sono, dari Medan sono 1 karung buat lu kasih ke gua juga orang waras kali gitu kan. Dia bilang alasannya begitu, tanpa dia mau menyakiti hati tetangganya nih. Iya. Tetangga barunya. Dan itu gua super banget sama orang itu. Gua nggak perlu sebut namanya, yang ngerasa aja ya kan. Terus ada lagi tuh tetangga kita. Emang kan kalau tetangga tuh emang ya belakang juga tetangga. Ada tetangga gue juga yang memang dia super banget juga. Dia bukan pintunya aja yang kebuka, tapi pintu kulkasnya juga dia buka. Iya. Begitu kita datang, welcome bro. Selamat dibuka. Kulkas dibuka. Iya, itu ada tuh temen gue kayak begitu juga. Cuma peti duit doang enggak? Peti duit doang dia enggak. Iya. Sama peti mati. Ini gila loh. Itu tuh tetangga gue tuh. Ya untung gue punya tetangga yang memang ada kebaikan yang tetangga gue, nggak semuanya juga. Iya, ya selalu ada, memang berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Iya. Selalu berpasang-pasangan, dan kita harus nerima itu. Nerima punya tetangga, ya kalau tetangga yang baik sih gue terima. Masalahnya kalau gue ngeliat tetangga yang ngeselin, mau nggak mau harus terima. Itu dia yang teman gue itu bukan pintu rumahnya doang yang dibuka sama dia. Pintu kulkasnya dia buka. Silakan deh bilang ya. Itu luar biasa tetangga gue yang itu. Iya. Nah, makanya waktu si yang itu si Erna renovasi tuh. Dia bilang begitu. Itu renovasi aja, kalau ada yang ganggu ntar gue yang hajar. Padahal itu gila itu gue. Kalau ada yang ganggu biar lawan gue. Dia udah niat banget gitu. Karena emang ada tetangga yang di situ yang memang usil. Iya. Ya. Begitulah bertetangga ya. Jadi kita harus pintar-pintar bawa diri, ya kan. Kita harus menerima memang kita berasal dari keluarga yang beda, dari suku yang beda, dari kultur yang beda, semuanya beda, termasuk cara kadang menurut banyak dari budaya lain yang menurut dia biasa aja, tapi menurut suku lain itu terlalu keras misalnya gitu. Iya, tapi kan gitu. Kita hidup itu apa ya? Up and down. Kita ketika di up ya kita ya it's okay, it's okay. Gue nggak makan, karena banyak yang keluar. Aku nggak minta makan dari lu gitu kan. Tapi ketika down kita harus berpikir kita nggak selamanya kita ada di atas. Kita selalu ada pasti ada roda kita pada suatu saat nanti kita ada yang namanya kita di bawah. Nah, ketika di bawah, apa nggak kita malu? Kita butuh yang namanya orang lain untuk ngegenggam tangan kita gitu. Dan kita juga butuh orang lain dong buat meminta pertolongan, Bu ya. Kan bukan hanya sekedar habluminallah, tapi kan habluminanasnya juga kita nggak boleh kita kesampingin gitu. Iya, makanya kan kita juga nggak bisa nih ngerubah sikap tetangga kita nih sama kita. Atau kita nggak bisa juga maksa
memaksa tetangga kita baik sama kita misalnya. Enggak, Karena kita nggak bisa kayak nggak bisa gitu. begitu. Ya kita juga nggak bisa mengintervensi tetangga kita gitu. Iya. Nggak bisa. Iya. Lu tolong dong. Ayam lu tuh Dipotong, bagi-bagi. ayam lu tuh berkeliaran gitu kan, misalnya apanya lah, dia nggak suka baunya lah misalnya gitu, karena emang dempet-dempetan ya kan, dempet-dempetan, yang satu senengnya beternak ya kan, satunya lagi nggak suka baunya tapi suka ayamnya, olahannya suka tapi bau ayamnya tuh dia nggak suka gitu. Nah sementara tetangga sebelahnya seneng gitu, seneng melihara ayam. Nah akhirnya itu jadi masalah kan. Iya sih. Iya. Ya, cuman ya harus pengertian begitu. Iya. Inilah saling apa sih, menghormati lah. Saling hormati itu dia, karena lu apa ya, kalau ya kita kan udah pernah ngalamin hal-hal yang terburuk dalam hidup, bahwa kita pasti, setiap orang pasti mengalami yang namanya pasang surut, dan roda kita pasti ada suatu saat di bawah, dan ketika roda kita di bawah kita pasti butuh yang namanya orang. Nggak mungkin so strong gitu. Nah ketika lu ada di atas, lu nggak bergaul, merasa wah gua hebat, dada lu busungin dada, merasa wah, merasa hebat, terus ada nggak orang yang mau ngelurin tangan ketika lu jatuh? Semua orang tepuk tangan. Masalah sanggup nggak dia ditepuk tanganin orang ketika jatuh? Akhirnya melarikan diri dari kenyataan hidup. Ini dia. Bertetangga kan ada estetikanya. Iya, estetikanya gitu. Kalau menurut gue bertetangga itu adalah berkesenian gitu. Bagaimana lo ngegambar, bukan melukis, ngegambar muka lu. Ngegambar ya kan, apa sih, berkesenian maksudnya ya, naik turun notasi, naik turun notasi tuh, naik turun ya kan, yang hajar gitu terus aja, enggak lah, ada harmoni, iya, harmonisasi. Itu agak aneh ya, coba diulang. Harmonisasi. Ya itu dia aku. Harmoni ya, harmoni, ada harmoninya. Iya, ada ritmenya gitu. Jadi berinilah gue bilang, ya ini sih. Makanya kalau kita ngomong harmoni, ya kan, kecrekan itu kan berisik banget ya. Kecrekan itu berisik. Tapi butuh nggak? Butuh. Butuh kan? Butuh. Tapi sekali-sekali. Apa? Sekali-sekali nggak? Kalau gigi, iya. Gigi kan? Oh, enggak, tapi kan itu sekali-sekali. Sekali-sekali. Enggak. Harus si ada ketukan. Iya, tapi jangan enggak itu. Lu pikir kecerakan bencong. Iya, maksudnya parah nih. Arman Maulana itu kan performnya tuh iya, pakai kecerakan. Itu kan waktu lagunya itu doang. Oh, yang lain enggak yang ya? Yang lain enggak. Gitu. Iya, itu lagu apa sih? Janjiku. Iya, maksudnya artinya alat musik itu nggak semuanya suaranya smooth ya. Kayak piano tuh termasuk yang smooth. Iya. Tapi kayak drum itu termasuk yang bising gitu ya kan. Ya kan? Nah, kalau mereka berdiri sendiri bisa kan? Piano bisa. Berdiri sendiri bisa, tunggal gitu. Iya. Gendang juga sama, jadi perkusi gitu kan. Tapi ketika itu disatuin, jadi harmoni. Jadinya apa ya namanya? Bagus banget. Iya, jadi harmoni makanya. Berarti artinya keplekan satu tempat, maksudnya perbedaan setiap orang, kalau misalnya mereka tepat, pas gitu ya, pas, nggak berlebihan, jadi bagus malah. Iya nggak sih? Iya memang. Iya, jadi kayak ada harmoni tadi, keseimbangan. Memang kompleks itu, tinggal di kompleks itu memang benar-benar kompleks namanya, kompleks. Iya, makanya banyak
banyak perbedaan di situ. Tetapi kalau kita bilang berkesenian, Iya, artinya setiap alat musik yang beda itu dijadiin satu dengan nada yang sama, iya, selaras. Nada yang selaras, jadi konser musik yang bagus Konser malah. musik yang bagus. Ya kan? Itu kalau mau bergabung, bro. Itu kalau mereka mau bergabung. Iya, ya itu dia, udah sepatutnya memang harus disadarin bahwa memang harus bergabung. Iya, makanya jadi sesuatu yang iya. besar. Nah. Jadi komunitas yang baik, Baik. yang enak didengar. Jadi yang enak didengar, indah. Gitu. Tapi karena itu butuh arranger. Ya. Butuh arranger, kalau nggak ada Pak RT dong. Pak RT sebagai arranger. Pak RW Iya, sama sebagai arranger. itu gitu. siapa? Bang Yudi. Jangan sebut. Sebagai arranger gitu. Nah, arrangernya itu yang bikin notasi baik. Tuh. Nah, yang jadi masalah kalau arrangernya itu kalah sama pemain musiknya. Jangan sampai. Iya itu dia. Misalnya karena deket lah, misalnya sama Pak RT nih, gitu. Itu kan jadi masalah juga kan. Harus netral. Ya begini, kita boleh berseberangan, tetapi nggak ada alasan untuk kita buat jalan bareng, buat ngebangun bareng. Itu lu boleh, jangankan RT, RW berseberangan, lurah, bahkan ke presiden sekalipun lu boleh berseberangan, lu boleh protes, lu boleh kritik, tapi nggak ada alasan lu buat yang namanya lu buat nggak jalan bersama buat ngebangun. Itu nggak ada cerita. Kalau lu bisanya mengkritisi aja, tapi lu nggak mau jalan bareng buat ngebangun, itu lu namanya bukan berbangsa. Lu bukan yang namanya ya berwarga negara. Maksud gue, kita berseberangan tapi bikin kita bermartabat. Itu. Tapi dulu pernah sih ada disebutnya gue ngaji kuping gitu ya. Jadi denger aja gitu di TV atau di radio gitu ya. Jadi pada zaman Nabi dulu ada loh tetangga yang sebetulnya kamar mandi dia tuh bocor. Bocornya kok ke kamarnya. Tapi dia diem aja. Nggak bilang, "Bro, ini kamar mandi lu bocor gitu. Atau tolong dong," gitu kan. Kebayang kan? Kamar mandi itu aktivitasnya apa aja. Dia cukup tetangganya itu nggak bilang. Dia cuma nadangin aja gitu. Nadangin air yang ngerembes itu di bawah itu. Dia tetap seperti nggak ada apa-apa. Nah, sampai akhirnya yang punya kamar mandi itu tahu bahwa selama ini bertahun-tahun tetangga gue nih nadangin air kamar mandi dia gitu. Dan mereka akhirnya malah tambah erat gitu, bukannya gimana efeknya malah tambah baik gitu, malah semakin menjadi baik gitu kan. Kok nggak bilang kayak gitu ya? Iya. Mungkin kalau kita nih udah kalau gue udah gue bawain, gila lu, gak ada otak lu gitu. Tapi enggak lah, gue nggak gitu lah. Gue sama yang dicerita itu kok. Iya, itu luar biasa. Gue sama saking menjaga tujuannya apa? Menjaga hubungan baik. Baik. Menjaga hubungan baik karena apa? Karena ketika kita ada musibah, ya kan? Siapa yang nolong kita selain tetangga kita? Tetangga kita loh. Iya, tetangga kita ada musibah. Karena dia yang paling cepat. Tangan dia yang paling dekat. Mata dia yang paling dekat. Bahkan telinga dia yang paling dekat. Bahkan di tembok. Itu dia. Nguping ya. Iya. Seperti itu. Jadi bersikaplah sebaik mungkin menjadi terhadap diri sendiri, tapi menjadi diri sendiri ya, nggak sih, nggak pura-pura gitu. Baik terhadap tetangga lu ya. Gitu ya kan, karena tadi menurut Ibnu Hajar
Menurut Ibnu Hajar itu tetangga itu 40 rumah dari kiri, kanan, depan, belakang. Itu namanya tetangga. Itu adalah keluarga terdekat ketika lu punya masalah, ketika lu kena bencana apapun, dan tetangga lu yang paling terdekat yang datang, yang pasti nolong lu duluan. Yang ketika lu kena stroke, tetangga lu duluan yang datang. Bukan lu telepon saudara lu, tetapi tetangga lu yang duluan yang datang. Tetangga itu 40 rumah. Jadi dari kiri, kanan, depan, belakang. Jadi lu berbaik-baiklah dengan tetangga. Lu bikin harmoni. Lu bikin harmoni dengan tetangga lu, biar bersahaja, biar nyambung. Lu kalau bahasa dulunya tuh guyup. Guyup. Nongkrong bareng. Nongkrong lu bareng. Jangan kebanyakan di rokum. Kalau bini lu cakep sih gak masalah juga kan. Kebanyakan di dalam juga. Oh iya, wajar bininya cakep. Kadang bininya gue pas-pasan betah di rumah. Gue kadang bingung kan. Jadi tetangga lu 40 rumah dari kiri, kanan, depan, belakang. Itu adalah tetangga lu. Lu hormati tetangga lu. Lu bikin harmoni dengan tetangga lu. Biar kenapa? Ketika lu mati, lu gak nyimpen dendam. Lu pakai baju ya. Ketika lu mati lu pakai baju. Iya, yang bilang. Oke, yang bilang kan? Apa? Ketika mati ya lu pakai baju dan gak merasa ditelanjangi. Karena yang lu bilang itu anggota tubuh yang paling terakhir mendengar. Oh iya, yang menghilang. Hah? Anggota tubuh ya, panca indera. Panca indera kita yang terakhir hilang fungsinya itu telinga. Telinga. Iya. Dan itu kita secara otomatis ketika kita datang, kalau kita benci dengan orang itu, kita sebagai mayat, muka kita berubah. Iya. Ada bahasa tubuh yang memang nggak bisa dibohongin. Sampai sebegitunya gitu. Iya. Kebencian dipendam di dalam hati. Oke.